Ya kayaknya orang tuh udah demen banget diskusi dengan negativitas gitu ya. Mungkin aku juga nggak bisa nge-blaming mereka ya. Mungkin mereka juga ada krisis Mhm. kepercayaan terhadap pemerintah, krisis Ya. kepercayaan terhadap dunia. Udah nggak tahu lagi mana yang harus dipercaya, mana yang harus Mhm. di Ya terhadap orang-orang yang biasanya, secara tradisional punya power, ya. pemerintah, agama, dan institusi yang Mhm. lainnya. Kita kepercayaan ke institusi, entah itu agama atau hal-hal yang, institusi yang menchampionkan, hak asasi manusia, Mhm. itu rendah banget sekarang. Ya. Dan bisnis-bisnis. Ya karena mereka tuh udah nggak bisa ngasih solusi terhadap, mmm, eee, permasalahan yang mereka timbulkan Ya. dan yang mempertahankan kekuatan mereka. Ya contohnya gini ya, aku kasih spesifik gitu kan. Mhm. Kamu tadi ngomong tentang, eee, net jadi gini, oke, aku kasih contoh, dari industri perkalengan minuman. Oke. Kamu ingat nggak, kalau dulu kayak Coca-Cola, Fanta Oh gitu, iya iya, Sprite, benar-benar. itu biasanya dalam bentuk apa? Kaleng atau kaca? Kaca, Kaca, iya benar. kaca, beling ya kan? Iya, beling. Tapi sekarang kebanyakan apa? Kaleng, Botol. botol plastik. Mhm. Nah, dulu tuh ya, dulu tuh kaca dan mereka minta kacanya balik karena kaca lebih mahal daripada plastik untuk Benar. memproduksiin. Karena kaca berat, ya Mhm. kan? Memproduksi aja udah mahal. Terus habis itu, transportasinya juga mahal karena berat, Lebih berat ya ya. lebih berat. Dan habis itu mereka harus, transport balik Balik gitu terus dan ada kemungkinan nyuci, ngebersihin, nyuci, kemungkinan sanitize-nya. hilang, ya kan? Benar-benar. Nah, itu tapi hasil dari itu adalah nggak banyak sampah. Gak banyak plastik ya, sampah Mhm. plastik. Ya mungkin lebih mahal untuk mereka. Mereka Mhm. masih bisa bikin keuntungan, jelas. Hmm. Karena dulu mereka bikin keuntungan, kalau nggak mereka nggak bakal Mereka nggak eksis. bakal bisa right. Tapi karena desire mereka untuk selalu tumbuh dan selalu bikin keuntungan, Mhm. itu mereka cari cara lain. Benar. Nah, cara lainnya adalah pengalengan dan botolan. Jadi Benar. itu karena dulu waktu, botol kaca, mereka tuh bikin pabrik-pabrik di tempat lokal di mana Mhm. mereka akan ngejual. Karena ya ngedistribusinya tuh lebih dekat, Lebih dekat, ya kan? nggak butuh transport yang panjang. Mhm. Mhm. Nah, tapi setelah dan juga mereka mempekerjakan orang-orang yang tinggal di situ juga, Mhm. gitu. Benar-benar Sekarang karena mereka bisa kaleng dan plastik, mereka tuh bisa bikin pabrik-pabrik di mana di mereka mana mau, aja, benar. dan habis itu, mereka bisa transport kemana aja setelah itu, karena plastik lebih murah, lebih ringan, mmm, dan nggak perlu mempekerjakan orang-orang lokal. Jadi Lokal. mereka bisa cari tempat yang paling murah dan pekerjaan orang-orang situ. Benar-benar. Nah, yang lebih parahnya lagi, biasanya tuh mereka bikin kampanye-kampanye dan mereka tahu nih, ya kan, plastik itu masalah. Mhm. Kayaknya semua orang yang punya otak itu tahu plastik itu bermasalah, ya kan, ada Mhm. di mana-mana kan. Nah, tapi mereka tuh nggak mau ngambil ownership terhadap pelimbahan itu, pembuangan, plastik-plastik itu di got atau apa gitu. Oke. Mereka tuh bilang ini 100% masalah individual yang beli, Oh my gitu. god. Jadi mereka bilang, "Oke, ya kalian harus recycle, beli produk kita tapi kalian yang harus recycle. Hmm. Kita ambil profitnya, kalian yang mau ngebersihin." Kalian yang solve problem itu. Iya, gitu. Ya ya di dunia yang ideal di mana masyarakat punya duit, yang kita banyak duit dan Mhm. kita bisa, setuju dengan ide di mana kita harus recycle yang benar, ya mungkin bisa gitu. Ya. Tapi kita nggak hidup di dunia kayak gitu. Ya. Jadi kita benar-benar ngebiarin bisnis lepas dari, Tanggung jawab tanggung jawab, masalah, lingkungan. benar. Ya, ini sama halnya kayak waktu pas tahun berapa ya? Tunggu, saya browsing. Kalau yang ingat tuh ada sempat berita tentang
Kalimantan, hutan Kalimantan yang habis, The Naked Kalimantan, di YouTube tuh ada gimana rusaknya Kalimantan karena tambang. Jadi waktu itu ada beberapa kampanye gitu kan untuk men-stop pertambangan yang ada di sana gitu. Ya. Cuma beberapa orang pada bilang ya nggak mungkin lah, itu kan sumber energi kita gitu. Ini pertambangan apa? Coal? Coal, Oke. ya. Gak mungkin sumber energi kita kan dari situ. Ya. Batu bara, coal Ya, gitu coal. kan. Coal tuh batu bara. Dan ada satu teman aku juga, dia kebetulan kerja di perusahaan batu bara. Dan dia juga bilang ya batu bara itu adalah energi yang paling murah yang ada di hidup ini, yang di dunia ini saat ini gitu. Dan dia nantang, coba kita hitung-hitungan mana yang paling murah. Pasti si coal inilah, si batu bara inilah yang paling murah. Yeah. Gitu. Dan aku nggak habis pikir ya, ini orang, kalau ada orang yang berpikiran kayak gitu, udah kebaca, mungkin iya paling murah. Karena dia nggak masukin cost untuk pemeliharaan lingkungan yang udah dia rusak. Sama kayak halnya Coca-Cola tadi gitu kan, dia nggak mau bertanggung jawab sama lingkungan yang udah dia rusak gitu. Dan ini juga batu bara nggak dimasukin cost. Coba kalau misalnya dimasukin cost untuk pemeliharaan lingkungan, pasti paling mahal. Coal dan batu bara ini paling mahal gitu. Karena yang mereka pikirin adalah profitnya aja gitu, nggak dipikirin efek ke lingkungan sekitar tuh apa gitu. Ya, dan kadang-kadang tuh mereka tuh nggak mau ngasih informasi yang paling jelas atau yang lebih dalam, karena ya kalau misalnya kita ngomongin teknologi baru kayak solar panel gitu, ya jelas itu lebih mahal untuk sekarang, untuk saat ini. Saat ini. Dan mereka bilang, loh tuh lihat tuh mahal kan sekarang kan. Well ya iyalah, karena infrastrukturnya belum tercipta. Belum tercipta, benar. Nah ya dan dua poin itu biasanya tuh nggak dikasih tahu. Dan juga kita hidup di mana kompetisi antar industri, antar bisnis tuh hampir nggak ada sekarang. Kita ada di tahap kapitalisme yang hampir monopolistik. Ya, mungkin lebih tepatnya oligopoly. Jadi oligopoly itu ada beberapa intinya ada baron gitu, orang-orang yang berkuasa terhadap bisnis tertentu gitu. Dan kompetisi itu minimal banget. Jadi tuh batu bara, oil itu selalu punya duit untuk kampanye atau untuk nyogok politikus-politikus supaya bisnis energi lain yang jelas kedepannya bisa lebih bagus, lebih murah dan sustainable itu dimatiin sama mereka. Iya. Ya buktinya di Indonesia CEO perusahaan batubara itu jadi udah bukan, kan tadi kamu bilang di mana pengusaha-pengusaha nyogok politisi-politisi kan. Oh, di Indonesia enggak yang. Oh ya? CEO-nya yang jadi politikus. Jadi menteri loh. Oh ya? Oh iya. Wow. Dia CEO-nya batubara, perusahaan batubara terbesar di Indonesia. Ya kalau di Amerika tuh masih nggak separah itu. Munculnya Trump ya adalah salah satu contoh itu kan. Iya. Contoh yang kamu bilang gitu, Trump. Dia kan bisnis perhotelan dan namanya, jual nama gitu. Dan jadi politikus. Di Amerika tuh mereka pakai lobbyist. Jadi orang-orang yang dibayar oleh bisnis-bisnis untuk ngebantu politikus yang dipilih untuk bikin peraturan. Oke. Jadi dibikin legal, itu legal ya? Itu legal. Dan juga kadang-kadang tuh politikusnya setelah mereka kerja jadi politikus, mereka ntar keluar ya kerja untuk bisnis yang mereka bela gitu. Dan bisnis ini akan terus, ya mereka bilang, oh ya kamu udah ngebela, oke kita terima kamu. Jadi itu ngasih contoh untuk politikus berikutnya. Oke. Gitu.